Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat setiap hari, buat setiap waktu dan setiap kesempatan Kau masih berikan bagi setiap kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh dimeteraikan dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus boleh memampukan setiap kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini saya akan membawakan dengan tema bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dengan perikop yang kecil ini kita tahu bahwa kita menjadi orang Kristen sudah mungkin ada yang latar belakang yang sudah lama, mungkin juga ada yang baru menjadi Kristen, tetapi bagaimana kita memperhatikan kesungguhan kita di dalam kita mengasihi dan mengiring akan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini tentang kita harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan sekuler kita, dalam setiap pekerjaan kita, atau dalam setiap karir kita, pastinya kita akan melakukan sesuatu yang kita lakukan itu kita merasa penting, kita akan lakukan dengan kesungguhan hati kita agar memiliki hasil yang maksimal. Ketika kita tahu bahwa setiap kita harus melakukan lebih untuk menghasilkan sesuatu hasil yang memuaskan setiap kita. Dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi seringkali kita terbalik akan kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan rohani kita, justru kita tidak mau bersungguh-sungguh dalam setiap kehidupan rohani kita. Padahal kehidupan rohani kita yang selalu sebagai dasar kita dalam setiap kita bangun pagi, melakukan setiap aktivitas kita mengalami pergumulan apapun itu, dasarnya kita kembali pada kita melihat iman kita atau rohani kita. Tetapi kita lebih fokus kepada hal-hal yang memuaskan kita, dan kita tidak mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam kita mengasihi Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan pada hari ini di dalam Hosea 6 ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Pada hari ini saya ingin bagikan 3 hal bagi setiap kita bahwa mengapa kita harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengapa kita harus memprioritas rohani kita atau iman kita untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena yang pertama yang ingin saya bagikan bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita dan tidak pernah terlambat, dan Dia selalu setia. Kenapa? Kita lihat pada ayatnya yang ketiga ini dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Setiap harinya selalu kita tahu akan adanya pagi gitu ya. Kita selalu bangun dengan sesuatu apapun pergumulan kita, tetapi setiap hari, setiap waktu yang bergulir, Tuhan tidak pernah mungkin kita bangun terjadi mungkin bukan pagi lagi ya, tapi mungkin sudah malam atau sore atau mungkin dalam waktu yang berbeda, tetapi selalu ada pagi atau fajar itu. Selalu janji Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Di sini yang poin pertama yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, bahwa ketika kita dalam setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada, selalu setia dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kadang kita tidak setia, Tuhan selalu setia. Dia seperti fajar yang selalu hadir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mungkin dalam keadaan senang, mungkin kita di dalam keadaan pergumulan yang berat, Tuhan selalu ada karena Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dia selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan kita melihat di sini bahwa
kepada kita seperti hujan, dan seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Dan poin yang kedua yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan memuaskan setiap saya dan saudara. Kita tahu bahwa setiap kehidupan kita, ketika kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kekosongan dalam setiap hidup kita. Kita mengalami rohani yang kering. Kita mengalami sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Ketika kita tidak mau sungguh-sungguh, karena hanya satu pribadi yang dapat memuaskan saya dan saudara. Satu pribadi yang dapat memberikan kita ketenangan, kedamaian, memuaskan kerinduan kita, hasrat kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengisi setiap kekosongan dalam kehidupan saya dan saudara, yang dapat memberikan kehangatan dalam setiap kekeringan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pastikan pada hari ini kita tahu bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tahu bahwa janji Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan selalu menyertai. Dia seperti fajar yang selalu menepati ketika kita mungkin dalam keadaan tidak setia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Mungkin kita dalam keadaan mengeraskan hati kita, Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara untuk melembutkan setiap hati saya dan saudara, untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang kedua yang ingin saya bagikan, yaitu ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak lagi ada kekosongan, kehampaan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, karena diisi oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ketiga ini dia katakan bahwa seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita tahu bahwa ketika kekeringan terjadi, ketika sesuatu terjadi, mungkin kita merasa bahwa musim ini panas gitu kan. Ketika ada hujan, kita merasa bahwa sesuatu suasana yang berbeda, atau ada sesuatu yang sejukan hati saya dan saudara, atau mungkin suasana yang berbeda. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia akan memuas setiap saya dan saudara. Pada firman Tuhan kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita baca sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita lihat di sini poin yang terakhir atau poin yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita boleh ada di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak pernah tersandung. Kenapa saya katakan kita tidak pernah tersandung? Berapa banyak orang Kristen yang tersandung karena melihat orang lain itu sebagai batu sandungan. Berapa banyak orang Kristen yang melihat kiri dan kanan dan mengatakan bahwa hidup mereka menjadi batu sandungan, atau melihat rekan kita atau mungkin keluarga kita boleh menjadi batu sandungan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah tersandung ketika orang lain menjadi batu sandungan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan, orang lain boleh menjadi batu sandungan, tetapi itu bukan menjadi salah satu alasan kita untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita membangun kasih kita yang benar, kita membangun iman kita yang benar, fokus kepada Tuhan, kita akan bangun sesuatu dampak atau buah yang luar biasa. Ketika kita tidak mencari alasan untuk tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan tersandung. Ketika kita melihat hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan tersandung karena kita memberikan itu alasan sebagai orang ini membuat batu sandungan, mungkin pemimpin kita atau mungkin keluarga kita, siapapun itu.
Mari kita fokus untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan tersandung dalam setiap perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita. Karena fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap pribadi saya dan saudara. Dan biarlah kita terus dibangun lewat iman yang benar, kasih yang benar kepada Tuhan, agar kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk kami tetap melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan doa serta konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.